Halo Atria, saya Juvenius Martin dan hari ini kita akan membahas soal UKM PPD mingguan. Mari kita baca soal hari ini. Seorang bayi dilahirkan per vaginam dengan bantuan alat vakum atas indikasi kala 2 memanjang. Berat badan lahir pasien 4.750 gram dengan skor Apgar menit ke-1 9 dan menit ke-5 10. 3 jam kemudian, tampak adanya benjolan pada kepala adregio parietal kanan yang bersifat kenyal dan tidak berdenyut. Benjolan tersebut tidak menembus garis sutura. Pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini? A. Lipoma. B. Cefalohematoma. C. Perdarahan subgaleal. D. Caput succedaneum. E. Encephalocal. Saya akan memberikan waktu teman-teman beberapa detik untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Cephalhematoma. Kelainan yang dialami pasien adalah salah satu dari 3 komplikasi pada kepala bayi yang dapat muncul pada persalinan yang dibantu dengan vakum atau forceps. Sebelum mengenal ketiga penyakit ini, mari kita mengingat terlebih dahulu lapisan kulit kepala yang ada pada manusia, atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan scalp. Mengapa menggunakan bahasa Inggris? Karena scalp dapat dijadikan sebagai jembatan keledai untuk kita dapat menghafal lapisan pembungkus tengkorak. Scalp. Huruf pertama S, singkatan dari skin. Skin adalah kulit kepala yang merupakan lapisan terluar dari tengkorak kita. Lapisan di bawah skin adalah C, connective tissue. Connective tissue adalah jaringan ikat atau yang dapat disebut sebagai lapisan subkutis. Lapisan di bawah connective tissue adalah A, aponeurosis. Aponeurosis adalah jaringan ikat fibrosa berwarna putih yang menghubungkan otot frontalis dengan otot occipitalis. Di kepala, aponeurosis ini memiliki bahasa Latin yang disebut sebagai Galea aponeurotica. Kata Galea ini nanti akan menjadi penting. Jaringan di bawah Galea aponeurotica ini adalah L, loose areolar tissue. Loose areolar tissue adalah jaringan ikat longgar yang mengandung vena emisaria. Karena vena ini berada di jaringan ikat longgar, kerusakan pada vena ini akan menyebabkan perdarahan dalam jumlah besar. Lapisan paling dalam adalah P, periosteum. Peri artinya sekitar dan osteum artinya tulang. Artinya, lapisan periosteum adalah lapisan jaringan ikat yang menempel kuat dengan tulang, termasuk pada bagian suturanya. Mari kita ulang kelima lapisan ini dengan singkatan scalp. S, skin. C, connective tissue. A, aponeurosis. L, loose areolar tissue. Dan P, periosteum. Setelah mengenal lapisan-lapisan pada scalp, saatnya kita masuk ke komplikasi pada kepala yang dapat terjadi pada saat persalinan dibantu dengan vakum atau forceps. 3 komplikasi ini akan menyebabkan penumpukan cairan atau darah pada lapisan kepala. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah caput succedaneum. Caput succedaneum adalah edema pada lapisan yang terletak antara connective tissue, C, dengan aponeurosis, A. Komplikasi kedua adalah perdarahan subgaleal. Ingat galea? Ya, Galea aponeurotica. Jadi perdarahan subgalea terletak di bawah aponeurosis. Apa yang ada di bawah aponeurosis? Kalau teman-teman ingat, di bawahnya terletak vena emisaria pada loose areolar tissue. Jadi, perdarahan subgaleal disebabkan oleh kerusakan vena ini.
Komplikasi ketiga adalah sefalhematom. Sefalohematom atau sefalhematom merupakan perdarahan yang terletak di bawah periosteum. Karena periosteum menempel kuat dengan sutura tengkorak, maka sefalohematoma adalah satu-satunya dari ketiga penyakit tersebut yang tidak menembus garis sutura. Mari kita lihat pilihan jawaban lainnya. A. Lipoma. Lipoma adalah neoplasma jinak yang terdiri dari sel lemak atau adiposit. Pada neonatus, lipoma sangat jarang ditemukan dan tidak akan muncul dalam beberapa jam kehidupan seperti pada kasus kita. Lipoma pada neonatus biasanya melibatkan area punggung, leher, dan abdomen, bukan kepala sisi parietal, sehingga pilihan A merupakan pilihan yang kurang tepat. Pilihan C. Perdarahan subgaleal juga merupakan salah satu komplikasi pada daerah kepala akibat persalinan dengan bantuan vakum. Namun, lokasi perdarahan ini terletak di antara periosteum dan aponeurosis. Akibat lokasi yang di atas periosteum, maka perdarahan subgaleal akan menembus garis sutura. Terlebih lagi, perdarahan subgaleal adalah keadaan yang mengancam nyawa dan ditandai dengan gejala perdarahan hebat, seperti takikardia, hipotensi, dan akral yang pucat. Pada kasus kita, TTV pasien dalam batas normal, sehingga pilihan perdarahan subgaleal bukanlah jawaban yang tepat. Pilihan D. Kaput succedaneum. Kaput succedaneum juga merupakan komplikasi pada daerah kepala akibat persalinan dengan bantuan vakum. Namun, kaput succedaneum muncul langsung saat lahir, pada lapisan antara subkutis dan aponeurosis. Sama seperti perdarahan subgaleal yang letaknya di atas periosteum, maka kaput succedaneum menembus garis sutura. Sehingga pilihan D juga bukanlah pilihan yang tepat. Pilihan E. Encephalocal merupakan pembengkakan akibat defek pada tuba neuralis. Biasanya encephalocal timbul pada fontanel dan bersifat pulsatil, tidak seperti kasus kita. Benjolan pada encephalocal biasanya membesar saat bayi menangis. Terlebih lagi, pada encephalocal biasanya didapatkan gangguan neurologis, seperti hipotonus. Dan Apgar skor pasien biasanya abnormal. Oleh karena itu, jawaban E bukanlah jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah B, sefalhematoma. Sefalhematoma merupakan komplikasi juga pada kepala bayi akibat persalinan dengan bantuan vakum. Benjolan biasanya muncul beberapa jam setelah kelahiran. Sefalhematoma terletak pada subperiosteum, sehingga sefalhematoma dibatasi oleh garis sutura seperti pada kasus kita. Sefalhematoma tidak membutuhkan terapi khusus, karena biasanya darah akan teresorpsi dalam waktu beberapa minggu. Untuk merangkum, ingat, ada 3 komplikasi kepala pada janin yang dapat terjadi pada saat persalinan dibantu dengan vakum. Pertama, kaput succedaneum adalah edema yang terjadi pada lapisan di antara subkutis dan aponeurosis. Edema ini melewati garis sutura. Kedua, perdarahan subgaleal. Seperti namanya, perdarahan ini terletak di bawah galea aponeurotica dan berada di antara aponeurosis dengan periosteum. Akibat letak di atas periosteum, perdarahan subgaleal juga melewati garis sutura. Ketiga, sefalhematoma merupakan satu-satunya perdarahan yang tidak melewati garis sutura. Sefalhematoma dapat sembuh dengan sendirinya. Terima kasih telah mendengarkan episode Atriacast yang ketiga. Saya tunggu teman-teman di episode Atriacast berikutnya.